Wasallam membayarnya. Kemudian beliau berwasiat tentang sahabat Ansor. Jadi pentingnya juga kita menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada seseorang yang pernah berjasa kepada kita. Sahabat Ansor ini adalah sahabat asli penduduk Madinah yang pernah 2 kali datang ke Mekah, berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Di tahun pertama 12 orang, di tahun kedua itu 72 orang, ada 1 wanita. Benar-benar berjanji setia kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu harus membela Rasulullah SAW. Nah, itu atas jasa Mus'ab bin Umair, seorang dari Rasulullah SAW yang dikirim berdakwah di Madinah sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah. Kemudian sahabat Ansor inilah kemudian berjuang bersama Rasulullah SAW. Dan di saat-saat yang tidak mereka duga, para sahabat Ansor tidak menduga kalau seandainya harus berperang. Itulah di awal perang Badar, mereka agak ragu. Kita kan hanya membela saja, tidak sampai berperang. Kenapa harus berperang? Karena waktu itu mau tidak mau, ya pasukan Mekah datang gitu, dan harus dihadapi dengan perang. Mereka tidak menyangka. Sampai salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan, ya kalau seandainya engkau ya Rasulullah membawa kami untuk menyeberangi lautan, pasti kami akan mengikuti engkau. Siap siaga. Akhirnya terus ikut perang terus, ya. Sehingga sebelum meninggal ini Rasulullah SAW menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kaum Ansar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga ingat salah seorang yang paling banyak berjasa untuk membantu Rasulullah SAW. Siapakah dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dengan yang menemaniku dan juga memberikan hartanya, ya adalah Abu Bakar. Rasulullah SAW sebut itu. Ya, andaikan aku boleh mengambilnya sebagai al-khalil, ya, sebagai kekasihku selain Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya aku akan menjadikannya sebagai kekasihku. Dalam hadis muttafaqun alaih. Jadi tadi ada Aisyah, ya, berjasa untuk menemani Rasulullah di saat sakit seperti itu. Kemudian ada Abu Bakar yang masih disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling banyak membantu Rasulullah SAW. Ya, karena Abu Bakar juga pernah ditanya, ya, apakah ada yang kau sisakan dari harta wahai Abu Bakar? Nggak ada sama sekali ya Rasulullah. Kemudian, ya, kalau seandainya sekarang ini ada sekelompok manusia yang mengaku Islam yang tidak percaya kepada Abu Bakar, tidak percaya kepada Aisyah, ya, sebagai sahabat, ya, itu adalah pandangan yang naif, ya, pandangan yang naif, ya. Karena ada yang tidak percaya kepada Khulafaur Rasyidin yang 3, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya kan? Abu Ali dipercaya, Aisyah tidak dipercaya. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai seluruh sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kalaupun mereka pernah berbuat salah, Allah mengampuni mereka dan Allah mengatakan afallahu anhum. Ya, Allah mengampuni mereka. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama-tama, yang awal-awal masuk Islam, berjuang bersama Rasulullah SAW, wal ansar, dan orang-orang ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan ihsan, Allah meridhai mereka dan Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi clear, ya. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah menilai sahabat. Kalau sahabat-sahabat besar ini tidak dianggap, bahkan tidak dianggap sebagai sahabat, maka berapa banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dipercaya juga.
yang hilang juga, ya. Jadi sampai Abu Hurairah itu kan juga tidak dipercaya soal gitu kan, mungkin masalah gender atau apa, atau hadis-hadisnya kayaknya tidak adil dalam memandang wanita misalnya, sehingga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah tidak dipercaya, maka berapa banyak hadis yang hilang. Dan kemudian kelompok ini tadi hanya mempercayai sahabat Ali, ya, Fatimah, Hasan, Husain, dan kemudian Ahlul Bait dan belasan sahabat saja, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi gitu. Nah, itu bagaimana Islam ini nanti, ya. Padahal hadis-hadis Nabi itu adalah sebagai penjelas Al-Quran, dan bahkan hadis Nabi itu juga, ya, memunculkan hukum yang baru yang di luar Al-Quran tadi, seperti akikah misalnya, ya, di Al-Quran tidak ada. Lalu hadis, ya, memunculkan hukum baru di situ. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi peristiwa 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Lalu 4 hari sebelum beliau wafat, Rasulullah SAW sempat memanggil para sahabat yang ada di rumah beliau, ya, sahabat-sahabat terdekat dipanggil. Beliau mengatakan, saya akan menuliskan untuk kalian yang nantinya kalian tidak akan tersesat, ya. Cuma, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bahwa sudah beliau mungkin tidak usah repot-repot lagi karena, ya, sakitnya itu semakin parah, ya. Tapi kemudian ini apa, ya, ketika Umar mengatakan cukuplah Al-Quran itu, sudah cukup sebenarnya. Jadi barangkali mungkin Rasulullah pernah mengatakan, taraktu fikum amrayn man tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ya, telah tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati Rasul. Ya, mungkin itu sudah dianggap cukup oleh Umar, ya. Lalu terjadi perdebatan sedikit, ya, dan sempat gaduh juga. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udahlah, menyingkirlah kalian dari itu, ya. Nah, di sini juga akhirnya Umar dipersoalkan oleh kelompok tadi, bahwa Umar membantah perintah Rasulullah SAW, ya, dijadikan sebagai dalil bahwa Umar harus ditolak sebagai sahabat, gitu, ya. Nah, itu juga sesuatu yang naif pula. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan 3 wasiat di hari itu, ya. Pertama, beliau mengatakan, singkirkan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang musyrik dari Jazirah Arab. Ini mungkin sudah keputusan terakhir, yang selama ini mereka selalu berusaha untuk memusuhi, ya, Nabi dan para sahabat, dan memusuhi Islam dengan berbagai macam cara. Kemudian beliau juga berwasiat agar, ya, para sahabat ini tetap dikirim untuk melakukan ekspedisi, ya, menjaga wilayah, dan kemudian Rasulullah SAW tetap mempertahankan Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harisah, untuk memimpin perang. Dan seorang perawi lupa dengan wasiat yang ketiga. Jadi wasiat ketiganya apa? Perawi hadis ini lupa. Ya, kemudian beliau tetap mengimani sholat, ya, meskipun sakitnya bertambah, ya. Ini pada hari Kamis, dan kemudian beliau saat ingin sholat di waktu Isya, ya, beliau tidak sanggup lagi. Jadi malam Jumatnya tidak sanggup lagi ke masjid, ya. Kemudian beliau mengatakan, apakah orang-orang sudah sholat? Wahai Aisyah, belum, ya Rasulullah, mereka menunggu kau, ya. Kemudian beliau, ya, meminta supaya diletakkan air di bejana untuk wudu, ya. Kemudian beliau sempat mandi pula dan bangkit, tetapi belum pingsan. Setelah itu siuman dan menanyakan, apakah, ya, orang-orang sudah pada sholat? Wahai Aisyah, belum, ya Rasulullah. Ya, pingsan lagi, dan sampai 3 kali pingsan, ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah siuman mengirim utusan agar Abu Bakar yang memimpin sholat. Nah, ini
peran penting Abu Bakar di sini dan disuruh langsung oleh Rasulullah SAW. Maka inilah nanti yang akhirnya ketika terjadi musyawarah ya para sahabat siapa yang menjadi pengganti Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam, maka dengan alasan ini, alasan yang lain ya, Abu Bakar akhirnya dipilih menjadi khalifah. Sekalipun beliau itu merasa orang yang lemah, orang yang tidak sekuat dan setegas Umar bin Khattab gitu ya. Tapi akhirnya para sahabat berijma sepakat untuk mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama sepeninggal Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Abu Bakar sempat mengimami sholat sampai 17 kali. Ya. 17 kali dan Rasulullah saat itu masih hidup. Ya. Aisyah sempat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah mungkin yang lain saja, jangan bapak saya terus ya. Gitu. Gak enak pula gitu kan. Tapi Rasulullah SAW tetap menekankan ya, Abu Bakar yang menjadi imam sholat. Nah, kemudian 2 hari atau sehari sebelum wafat Rasulullah SAW, hari Sabtu atau hari Ahadnya, beliau ya merasa badannya agak ringan. Kemudian dari jendela kamar beliau itu kan kamarnya itu langsung nempel dengan masjid gitu ya. Belum membuka hordeng ya, mengibarkan begini ya. Kemudian para sahabat melihat bahwa Rasulullah sudah sembuh ini, sudah ringan ya. Sudah selesai dari sakitnya. Tapi belum dipapah oleh 2 orang ini keluar ya untuk sholat zuhur. Saat itu Abu Bakar yang menjadi imam ya. Kemudian Rasulullah SAW ya mengatakan dudukkan aku di samping Abu Bakar. Maka dari itu kuburan beliau ya kan, makbarah beliau itu kan diapit oleh 2 kuburan sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi ini juga ya para sahabat waktu itu ijma, namanya ijma itu sepakat itu menjadi sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah ini hasil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Bakar merasa tidak enak juga ya, mundur begitu kan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sehari sebelumnya itu ya mungkin nanti semakin parah ya, semakin sakit beliau ini ya, kemudian akan datang saatnya beliau nanti akan dijemput oleh malaikat ya, mencabut nyawa dan Rasulullah SAW akan menuju ke haribaan Allah Subhanahu Wa Taala ila rafiqil a'la, pada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan akan meninggalkan umat. Nah saat itulah adalah detik-detik yang sangat menyedihkan bagi para sahabat. Tentunya tidak bisa saya tuntaskan. Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya ya, untuk menuntaskan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW dan sesudah itu nanti seperti apa. Demikian hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita sebagai umatnya ya, senantiasa mengingat beliau, mencintai beliau dan teruskan perjuangannya, perjuangan yang luar biasa yang beliau dalam kehidupan senantiasa hanya diperuntukkan untuk dakwah ya, untuk umat. Maka dari itu beliau senantiasa mengingat umat ini, ummati ya, umatku ya. Seperti itulah. Dan sebelumnya Rasulullah SAW benar-benar ya tidak menyisakan sedikit pun dari hartanya ya. Bahkan hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di malam sebelum Rasulullah SAW wafat ini, Aisyah radhiyallahu anha sempat meminjam minyak ya untuk menyalakan lampu di malam itu. Jadi kita yang punya harta ya tentunya harus mengaca kepada diri Rasulullah SAW yang beliau sendiri ya. Dan kalau mendapatkan harta yang banyak sebanyak yang ada di masjid seperti ini, diinfakkan semuanya. Dan sebelum meninggal itu ya, beliau ya sebenarnya tidak punya apa-apa. Jadi luar biasa
Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan kita, ya, berkorban untuk agama ini, dan kita juga harus meneruskan perjuangan beliau dengan mengorbankan jiwa, raga, harta kita, ya, demi untuk kejayaan Islam insyaallah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan kemudian akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Silakan. Ada bapak-bapak juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan di forum ini. Yang pertama adalah kalau kita melihat sejarah Rasulullah, bagaimana perkembangan Islam sampai saat ini selalu dibarengi dengan peperangan-peperangan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membasmi orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, sehingga orang yang di luar Islam memandang bahwa kenapa kok Islam berkembang dengan melalui peperangan-peperangan. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengetahui Utsman dan Ali itu ditangkapkan di mana sampai saat ini saya juga belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau, ya, memang peristiwa perang itu ya tergantung dari orang yang memandangnya. Kalau di dalam hatinya ada kebencian, itu akan dimunculkan dan kemudian disampaikan kepada manusia seluruh dunia ini bahwa Islam itu dibawa atau diperjuangkan dengan peperangan demi peperangan, ya. Dan kemudian orang-orang takut, ya. Dan disinilah, ya, di Eropa, di Amerika, di Rusia juga, itu kan Islam menjadi sesuatu yang ditakuti, ya. Ya memang namanya perang itu, ya, peristiwa besar, ya, dibanding dengan kehidupan biasa-biasa. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan al-jihad sanamul Islam. Jihad itu adalah punuknya Islam. Tahu punuk, ya? Kalau sapi itu kan, ya, ada punuknya ini yang paling tinggi. Ya, tidak semua orang itu bisa menanggungnya. Ya, kita di Indonesia juga ada peperangan-peperangan itu pasti, ya. Peristiwa itu sangat dikenal. Dan perang yang paling besar melawan penjajah itu perang Diponegoro, disebut dengan perang Jawa, yang menguras kasnya Belanda, dan itu gak mungkin dilupakan begitu saja, ya kan? Perang di Surabaya melawan Inggris itu kan mungkin sekitar 18.000, ya, kaum muslimin yang gugur di sana, masa ditinggalkan, bisa dilupakan begitu saja, tidak mungkin, ya. Nah, ini karena ketidaktahuan dan bagaimana terjadi perang itu sendiri, kan tidak serta-merta ayo kita taklukkan wilayah dengan perang, tidak begitu. Dia dakwahkan, gitu, ya, mendakwahkan Islam ini, dan itu hak asasi semua agama untuk mendakwahkan agama mereka, ya. Tapi kalau seandainya ada satu dari di sebuah negara, ya, yang kemudian disiksa, dibunuh, gitu kan, kita nggak boleh diam saja, gitu. Kalau memang perlu untuk tampakkan, ya, kekuatan kita, ya, harus diperangi, ya, negara itu yang diperangi, gitu, ya, karena dia telah melanggar hak asasi manusia di sini. Sehingga di Madinah ketika ada seorang wanita yang sengaja, ya, dijebak oleh orang Yahudi, ya kan, bajunya diikat, kemudian ketika dia berjalan, ya, tersingkap auratnya, ya kan?
Dan ada seorang sahabat yang melihat seperti itu, perlakuan Yahudi seperti itu, akhirnya berantem kan, akhirnya Yahudi ini mati. Nah yang salah siapa seperti itu? Ya kan? Dan kemudian di Khoibar itu Yahudi, markasnya mereka untuk melancarkan provokasi gitu kan. Akhirnya disambangi Rasulullah SAW. Gitu. Disuruh untuk berserah diri, disuruh untuk tidak melawan gitu. Itu dalam mereka untuk menghentikan kezaliman itu. Istilah kita itu angkara murka. Jadi luar perang itu juga banyak sekali. Ya. Makanya hadis Rasulullah SAW itu kan ribuan banyak itu dihafal oleh umatnya. Yang perang itu kan satu bab saja. Bab-bab yang lain itu banyak sekali. Mulai bab tohar, bab najasah, bab sholah, ya, fiqh sholah itu tak ada, ya, tentang jihad itu tidak ada. Kemudian fiqh munakahah, tentang nikah, ya kan? Fiqh muamalah, ya, fiqh muamalah itu kan hadis. Ulul marom yang tentang hukum itu aja banyak, yang jihad cuma seberapa. Baru mungkin ada fiqh daulah, ya, memahami negara. Kemudian juga baru mungkin ada fikih jihad. Ya, cuma mungkin yang fikih jihad ini ayat-ayatnya itu yang ditakuti juga. Tapi kan semuanya dalam rangka defensif untuk mempertahankan diri. Ibu salah satu saja melihat bagaimana peristiwa perang Badar itu terjadi. Itu bukan Rasulullah yang memulai. Gitu ya. Yang menyerang adalah musyrik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, ya, seperti itu. Ya. Itu dalam untuk ofensif saja. Dan utusan-utusan Rasulullah ketika ada di gunung itu, apakah tinggal diam? Orang Yahudi itu, ya, berbaik-baik, berpura-pura baik kepada Rasulullah untuk apa? Agar Rasulullah mengutus dai-dainya. Ada 100 dai yang dikirim untuk mengajar ngaji. Di tengah jalan itu 70 orang dibanting, mati semua. Apakah tinggal diam seperti itu? Ada seperti itu. Ya. Dia nggak bisa tinggal diam. Ya. Nah, ya, kuburan Utsman dan Ali saya kurang tahu persis, ya, kenapa disembunyikan atau mungkin tidak ketahuan, yang Allah harus melakukan kajian dan sebenarnya berada di mana. Ya. Oh alam, ya. Kita sendiri juga, atau saya sendiri pribadi belum menziarahinya dengan kuburannya di mana. Ya. Tapi yang terpenting adalah, ya, kita senantiasa mendoakan mereka adalah al-khulafaur rasyidin, ya, 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang menjadi khalifah umat Islam, yang tentunya saat Utsman bin Affan dan Ali ini banyak fitnah di situ. Ya. Yang kita harus berhati-hati juga mensikapi fitnah itu. Begitu, Bu, ya. Ya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dengan birrul walidain, tapi meskipun betapa mulianya birrul walidain sehingga gampang. Ya, Rasulullah titip salam untuk dia yang berikutnya. Nah, birrul walidain itu sendiri Rasulullah SAW tidak memberi contoh. Padahal itu diperintah betul, ya. Rasulullah nggak mencontoh di rumah, karena kita tahu Rasulullah setelah dewasa masih kecil, ayah ibunya sudah menikah. Jadi birrul walidain itu sendiri tidak dicontohkan Rasulullah. Tapi anehnya di antara kita, saudara-saudara kita agama, sangat suka menggunakan tidak dicontohkan Rasul sebagai sumber hukum. Sampai Al-Quran hadis, Pak Ijma tadi, dan Qiyas barangkali yang menggunakan Qiyas, dan tidak ada contoh dari Rasul itu sebagai sumber hukum. Artinya dia sangat suka menyalahkan orang lain dengan alasan, dengan dasar tidak ada contoh dari Rasul. Itu artinya tidak ada contoh dari Rasul itu sebagai sumber hukum selagi sampai Al-Quran
Nah, pertanyaan ini pernah saya lakukan pada salah seorang ustadz yang ngajar di jamaah, di pengajian Selasa malam dulu masih ada itu. Kayaknya dia terkejut juga dan berjanji untuk menjelaskan, dan sampai sekarang janji itu tidak dipenuhi. Nah, ini saya ajukan ke ustadz barangkali ada pencerahan gitu ya. Jadi apakah dibenarkan kalau kita seperti itu ya, menggunakan tidak ada contoh dari Rasul sebagai sumber hukum. Nah, pada ustadz yang sangat rajin menyalahkan orang dengan dasar tidak mau ada contoh Rasul itu yang saya ajukan, itu dulu saya ajukan. Ini karena ini habis Ramadan kan, taraweh jamaah selama 30 hari atau 1 bulan penuh itu tidak dicontohkan Rasul, tapi kita lakukan juga, dan banyak ibadah lain yang tidak dicontohkan Rasul kita lakukan juga, dan ini lepas dari sah dan tidaknya, karena ini memang itu belum diperbolehkan berdasarkan hukum yang ada. Nah, tapi ada di antara kita itu yang rajin seperti itu, tidak ada contoh dari Rasul sebagai sumber hukum. Bagaimana ini menurut komentar si Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah memberi teladan sunnah. Ini contoh dari Rasul bahwa waktu meninggal dia tidak meninggalkan, tidak punya harta sama sekali. Itu kan sunnah Rasul. Tapi kenapa kita umat Islam sekarang suka sekali menumpuk-numpuk, menabung untuk depan dan sebagainya untuk anak cucu, kalau perlu cucu keturunan gitu ya. Nah, ini sunnah apa ini? Sunnah Rasul apa itu ya? Ini juga pertanyaan yang ekstrim gitu ya. Pojok kanan, pojok kiri. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah melakukan sesuatu, tapi umatnya tidak mampu untuk melakukannya secara sempurna. Contoh istri 4, kan disuruh sebenarnya fankihu atau balaghum. Awalnya adalah nikahilah wanita yang kalian anggap baik, masna, sulasa, waruba. Ada mampu nggak sampai 4? Ada. Tapi apakah keseluruhan mampu semua? Pertama. Kedua, Rasulullah istrinya berapa Pak? Lebih dari 4 ya. Contoh aja kalau selalu kembali kepada contoh Rasulullah misalnya. Ya kan? Tapi yang memang melihat syariat yang dicontohkan Rasulullah itu secara keseluruhan, ada kalanya kita bisa melakukannya, ada kalanya tidak bisa, bahkan ada haram melakukannya. Setuju tidak Pak? Haram melakukan yang dicontohkan Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah menikah lebih dari 4 gitu. Ya kan? Kita malah haram menikahi wanita lebih dari 4. Begitu Pak ya. Nah, sekarang permasalahannya ini tentang bid'ah dan sunnah. Apakah pengertian bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Itu satu istilah ya, yang mungkin selama ini didengung-dengungkan ya. Atau bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dasar hukum syariatnya. Ini Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan seperti itu ya. Sesuatu yang tidak ada dasar hukum syariat. Nah, hukum syariat itu banyak tadi Pak, bukan hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, bukan hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu sudah pasti bid'ah dan kemudian kita sebenarnya haram? Contoh misalnya sholat tarawih tadi, Rasulullah tidak melakukannya secara berjamaah, ya. Tapi kemudian kita melaksanakannya secara berjamaah. Nggak boleh dong nanti gitu kan. Nggak harus melihat agama ini secara utuh. Rasulullah mengatakan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berkata sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Ya kan? Ada sholat tarawih berjamaah itu mulai sampai Umar. Kemudian ada ya ada 2 kali ya, sebelum sholat Jumat. Itu zamannya Utsman, sunnahnya Utsman. Kalau melakukan itu bagaimana? Apakah haram? Kan? Ya,
yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu apakah boleh dilakukan atau tidak? Ya tergantung, makanya melihatnya ini ya siapa yang bisa mengelola hukum itu? Bukan kita, bukan ustaz-ustaz juga. Ustaz-ustaz itu yang menyampaikan kalam ulama. Ulama siapa? Ulama al-mujtahidun. Ya. Sekarang kalau misalnya melihat hadis Rasulullah SAW